Pemirsa, debat calon presiden dan calon wakil presiden sudah mulai digelar oleh KPU. Para paslon dalam debat yang diadakan pada 12 Desember untuk calon presiden dan 22 Desember untuk calon wakil presiden sudah memaparkan visi dan misi mereka terkait dengan tema yang dibahas. Lalu apakah debat yang sudah terlaksana bisa menjadi referensi bagi pemilih untuk menentukan pilihan? Analisanya akan kami bahas bersama dengan pengamat politik Ikrar Nussabakti. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi Mbak Eva Wondo. Iya, Prof, kita bahas dulu ya soal gaya debat Gibran Rakabuming Raka yang disebut sejumlah pihak mirip, bahkan ada yang sebut plek-ketiplek Joko Widodo. Apakah Anda juga menilai hal yang sama, like father like son, Prof. Ikrar? Ya, kalau kita lihat dari berbagai istilah-istilah yang memang tidak lazim ya, yang diutarakan oleh Gibran di dalam debat calon wakil presiden minggu yang lalu ya, itu jelas-jelas memang itu mengkopi apa yang pernah juga dilontarkan oleh calon presiden Jokowi pada pemilu 2014 yang lalu ya. Saya beri contoh misalnya ketika Jokowi mengajukan pertanyaan kepada Pak Prabowo tentang Mobile Legend misalnya kan, apakah Pak dan itu kemudian Pak Prabowo tidak bisa menjawab karena memang itu hanya familiar buat orang-orang yang bermain game misalnya kan gitu. Jadi hal-hal kalau kita lihat ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi debat calon presiden, wakil presiden itu bukanlah persoalan cerdas cermat ya. Tapi ini adalah persoalan bagaimana melontarkan substansi mengenai berbagai isu ya, baik itu politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan ya dan sebagainya, politik luar negeri, itu yang ingin didengar oleh masyarakat. Makanya kalau kita dengarkan misalnya debat calon presiden di Amerika Serikat atau calon perdana menteri di Australia, itu yang ditanyakan adalah persoalan-persoalan substansial ya. Dan biasanya ya, seperti di Australia itu yang menjadi juru tanyanya itu adalah seorang wartawan senior Australia misalnya yang kemudian bertanya kepada dua calon perdana menteri atau calon bendahara negara ya. Dan yang dipersoalkan itu biasanya yang pertama biasanya itu ada terkait dengan persoalan misalnya suku bunga bank atau kemudian juga harga barang yang mahal, kemudian juga tax ya, pajak ya, itu ya biasanya yang benar-benar sangat menyangkut persoalan kehidupan masyarakat ya. Saya beri contoh misalnya kalau misalnya suku bunga bank itu naik ya, itu rakyat akan kesulitan membayar kredit rumah mereka ya. Atau kemudian kalau misalnya ada pajak barang dan jasa ya, itu juga akan bertambah pengeluaran mereka untuk membeli barang-barang yang ada di negara mereka ya. Itu hal-hal yang menurut saya menjadi yang menarik ya, dan itu yang kemudian didengar dan diperhatikan oleh masyarakat ya di berbagai negara maju. Karena itulah isu pokok bagi mereka adalah bagaimana nasib ekonomi mereka, bagaimana mereka kemudian juga bisa hidup ya. Dan biasanya kampanye-kampanye politik dari berbagai partai itu memang sangat menohok. Saya beri contoh ya, kalau misalnya lawannya Partai Buruh, Partai Federal dan juga Partai Nasional Australia itu akan membuat iklan yang memang sangat-sangat menjelekkan Partai Buruh. Saya beri contoh misalnya, kalau Anda memilih Partai Buruh, Anda siap-siap untuk kemudian menjadi orang yang bangkrut di negeri ini, misalnya begitu ya. Demikian juga sebaliknya Partai Buruh kalau membuat iklan-iklan kampanye juga demikian kerasnya ya. Saya beri contoh misalnya kalau Partai Liberal Nasional yang menang misalkan, Anda akan kesulitan mencari pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi suatu substansi esensial yang kemudian juga difahami dan juga menjadi kepentingan utama dari masyarakat di negara tersebut ya. Jadi bukan hal-hal yang misalnya bersifat teknis ya. Saya beri contoh Bukan misalnya, masalah teknis ya. Baik, Prof. Ikrar. masyarakat ya. Iya, tapi kita bahas dulu. Halo. Tadi kan Prof. Ikrar sampaikan ya bahwa gaya Gibran ini mengkopi Joko Widodo. Meskipun ada sanggahan dari Gibran soal tudingan dirinya menjiplak gaya debat sang ayah. Kita simak dulu ya Prof. Ikrar dan pemirsa berikut ini. Ya, oke.
Ya. Berarti ini gaya original Mas Gibran menggunakan kata kalimat yang ekonomik dan teknikal, Mas. Gaya sendiri ya Mas? Ya, salah. Ya, jalan lagi. Sulit ya Mas? Tidak ada kata-kata sulit, itu istilah biasa dalam investasi ya. Itu istilah biasa dalam kontestasi, bukan istilah sulit. Nah, menurut Prof. Ikrar, bagaimana dengan bantahan dari Gibran Rakebuming Raka? Sekarang pertanyaan saya ya, dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada Muhaimin Iskandar dan juga Prof. Mahfud MD, pertanyaan saya berapa persen masyarakat Indonesia yang mengetahui istilah-istilah tersebut ya, baik itu istilah dalam artian singkatan-singkatan ataupun istilah dalam artian pengertian-pengertian yang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Itu satu. Kedua ya, berapa persen dari kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang dikeluarkan oleh Gibran di dalam perdebatan Cawapres kemarin ya, yang kemudian juga dia lontarkan di dalam kampanye dan juga gagasan di dalam perdebatan itu ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Itu berarti market dari kampanye ini cuma orang-orang yang mengetahui istilah-istilah tersebut ya, dan juga misalnya orang-orang yang kemudian familiar dengan bahasa-bahasa asing ya. Sementara kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu sebenarnya yang ingin mereka dengarkan adalah bagaimana gagasan-gagasan yang benar-benar mereka pahami menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, menjadi kepentingan mereka di dalam menuntun masa depan mereka dan sebagainya dan sebagainya. Saya beri contoh misalnya, kita lihat bahwa Gibran itu sering atau suka sekali menggunakan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang membrainwash anak-anak muda bahwa seakan-akan ini cuma satu kali dalam sejarah ya, dan tidak akan terulang lagi, bahwa anak-anak muda akan mendapatkan suatu peran yang penting di dalam sejarah Indonesia ya. Padahal dia tahu bahwa itu memang sebetulnya peran yang penting itu untuk dia, bukan untuk anak-anak muda. Kenapa demikian? Karena dialah yang mendapatkan privilege untuk mendapatkan misalnya kemudahan kemudian waktu menjadi calon wali kota Solo, kemudian kemudahan sebagai wali kota Solo karena banyak sekali bantuan dari proyek-proyek pemerintah yang adalah kebetulan bapaknya adalah Presiden Republik Indonesia. Demikian juga ya bagaimana dia mudah sekali menjadi cawapres karena kebetulan bapaknya juga adalah sedang berkuasa di Republik Indonesia ini. Jadi ini tidak sesuatu yang menjadi kepentingan anak-anak muda bersama ya, termasuk juga anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa pada 2045 mendatang gitu. Ya, jadi isu privilege tidak akan luntur nih, Prof. Ikrar. Kalau menurut saya tidak ya, itu pertanyaan dari Caimin kepada Gibran itu sah. Kenapa saya katakan sah? Karena dia bertanya ya, cobalah kasih tahulah kira-kira kuncinya itu apa sih? Kok Anda bisa mendapatkan atau berhasil mendapatkan proyek-proyek yang begitu besar ya? Itu sampai ada 60 proyek ya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Republik Indonesia ya. Kenapa demikian? Karena kebetulan Anies dengan Caimin itu menggelindingkan kampanye bagaimana pemerataan pembangunan di Republik Indonesia ini ya. Jadi itu yang bisa kita lihat ya. Jadi demikian juga Pak Mahfud sebagai seorang ahli hukum tentunya dia tahu bagaimana membuat rancangan undang-undang misalnya tentang jual beli karbon yang sekarang juga lagi marak di Indonesia ini ya. Jadi persoalannya kan bukan persoalan bagaimana mengatur itu saja, tapi memang yang harus diatur itu apa dan kemudian bagaimana mengaturnya, siapa yang menjadi konsumsi dari peraturan itu dan sebagainya. Saya kebetulan pernah membantu pernah membantu Pak Mahfud ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia ya di era Gus Dur, dan kita waktu itu membantu bagaimana membuat rancangan undang-undang pertahanan negara. Dan benar kata Pak Mahfud, itu harus diawali dengan naskah akademik dulu dan kemudian baru itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal ya dan kemudian bagaimana bunyi dari pasal-pasal itu supaya itu semuanya itu benar-benar terstruktur, mana yang penting, mana yang kemudian secara ideologis harus dimunculkan, mana yang secara konstitusional juga harus sesuai dengan undang-undang dasar ya, dan kemudian mana yang menjadi
kepentingan nasional bangsa Indonesia yang diutamakan Iya, Prof. dan Ikrar. sebagainya dan sebagainya. Ya. Soal isu prevalensi, isu privilege ya yang tadi Anda sampaikan sulit untuk luntur, bahkan juga media asing menyoroti termasuk Al Jazeera. Tadi kita sudah tampilkan juga menulis bahwa sulit untuk tidak mengaitkan kandidasi Gibran dengan isu nepotisme, bahkan ada sebutan Nepo Baby. Nah, apakah penampilan debat Gibran lalu itu bisa menepis stigma terkait dengan hal ini? Kalau buat saya nggak bisa menepis. Kenapa saya katakan demikian ya? Saya beri contoh aja ya. Gibran tidak mau keluar dari bahwa dia adalah seorang anak muda yang independen. Dia seorang anak muda yang berprestasi. Dia seorang anak muda yang benar-benar maju dengan dirinya sendiri. Tapi dia itu masih menggunakan pendekatan-pendekatan bahwa dia adalah anak dari seorang Presiden Republik Indonesia yang bernama Joko Widodo. Dia juga tidak ada hal-hal yang baru di dalam gaya dia berdebat ya, karena itu hanya copy paste ya, copy paste dari gaya bapaknya. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sangat istilahnya teknikal itu juga dikeluarkan seperti waktu bapaknya menjadi calon presiden pada 2014 yang lalu. Itu yang saya katakan. Jadi pertanyaan yang dia teknikal, tidak diksi-diksi mau yang keluar eksklusif ini menguntungkan dari atau jerumuskan bayang-bayang Gibran, Jokowi. Prof. Ikrar? Gitu. Ya. Ya, jadi diksi-diksi Bagaimana? yang eksklusif, kata-kata yang dianggap sulit, istilah-istilah asing, menguntungkan atau merugikan Gibran, menjerumuskan atau tidak? Kalau saya terus terang ya, kalau mau dilihat dari eksklusivisme di dalam kampanye, fine. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia itu pinter. Tapi kalau Anda lihat, kalau kita belajar tentang komunikasi politik ya, bagaimana dampaknya kepada masyarakat yang menerimanya, belum tentu. Karena saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia ya, termasuk juga kalangan akademisi seperti saya ya, itu juga lebih mementingkan bagaimana substansi sebagai seorang pemikir, sebagai seorang calon pemimpin negara ya, kemudian mengeluarkan gagasan-gagasan untuk perbaikan negeri ini masa mendatang ya, termasuk juga Indonesia Emas 2045 mendatang ya. Karena buat saya tidak ada hal-hal yang semacam itu yang dikeluarkan. Saya beri contoh, dia ngomong tentang hilirisasi, tapi hilirisasi tidak keluar dari bayang-bayang yang dikeluarkan oleh bapaknya sendiri kan. Saya beri contoh misalnya bagaimana kemudian hilirisasi itu benar-benar bisa menguntungkan Indonesia dan persentase bahan baku yang masih mentah itu diolah di Indonesia itu bukan cuma 10-15% atau bahkan 25%, tapi bagaimana 100% dari bahan-bahan mentah yang diambil dari Indonesia itu benar-benar bisa diolah 100% di Republik Indonesia, sehingga kemudian tidak ada lagi penyelundupan nikel misalnya kan kemarin yang sampai nilainya itu mencapai triliunan rupiah gitu. Harusnya dia melihat seperti itu, jangan cuma ngomong tentang hilirisasi yang adalah lagi-lagi kebijakan bapaknya ya. Dan saya juga kalau jangan ingin cuma juga kulitnya saja tetapi harus masuk ke pokok-pokok intinya begitu ya, Prof. Ikrar sudah 2 kali debat betul, tersaji. jadi begini ya, jangan apakah cuma bisa meyakinkan publik mikirin untuk menentukan pilihan, singkat saja? Gimana? Dengan 2 kali debat yang tersaji, apakah sudah bisa meyakinkan publik untuk menentukan pilihan meskipun Anda menyoroti pembahasannya masih kulit saja, belum masuk ke isu-isu yang pokok? Kalau buat saya masih belum ya. Lagi-lagi pangsa pasarnya yang ditarik oleh Gibran itu adalah bagaimana dia membrainwash, mencuci otak anak-anak muda seakan-akan inilah saatnya anak-anak muda memegang peranan di dalam pimpinan negara. Padahal kita tahu peran anak muda itu sudah ada sejak tahun 1908 atau bahkan sebelum itu. Dan kemudian anak-anak muda pula yang kemudian ikut berjuang, ikut membangun negeri ini, ikut memimpin negeri ini, ikut angkat senjata untuk negara ini terbangun dan kemudian dan sebagainya. Dan itu bukan era baru bagi anak muda. Dari dulu anak-anak muda juga ikut berperan. Nah, pertanyaan saya, apakah Gibran juga sudah masuk di dalam kancah politik nasional ya, atau kemudian berpikir mengenai masa depan bangsa ini sudah cukup lama dibandingkan dengan Natsir, Soekarno, ataupun misalnya Panglima Besar Sudirman misalnya. Itu yang kemudian kita ingatkan kepada anak muda, jangan kemudian
terkecoh dengan kalimat-kalimat bahwa inilah saatnya, inilah waktunya, dan kemudian ini tidak akan terulang lagi dalam sejarah. Benar nggak terulang lagi, karena kalau dia misalnya kalah di dalam pemilihan umum tahun 2024 ini, kemungkinan dia untuk terpilih lagi itu jauh lebih kecil. Kenapa? Karena tidak ada lagi seorang ayah ya yang memiliki executive power, yang memiliki otoritas yang begitu besar, bahkan sekarang benar-benar single power itu ada di tangan Jokowi ya, sehingga kemudian dia bisa berbuat apa saja ketika pengadilan, kemudian Mahkamah Konstitusi, bahkan juga parlemen itu benar-benar tidak lagi menjadi kontrol ataupun tidak lagi menjadi penyeimbang bagi kekuasaan seorang presiden yang bernama Joko Widodo. Gitu. Baik, Prof. Ikrar, masih ada debat berikutnya, ada 3 debat berikutnya. Semoga isu-isunya lebih merakyat begitu ya, diksi-diksinya lebih merakyat, jangan eksklusif begitu ya. Prof. Ikrar, terima kasih pengamat politik Ikrar Nusa Bakti sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Terima kasih ya Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.